Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fakrul Farabi dari kelas 11 PPLG 7, absen 11. Di sini saya akan menjelaskan materi Laravel untuk penilaian ulangan harian saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang year, extend, dan section. Masing-masing dari itu memiliki fungsinya tersendiri. Ya, kita langsung saja ke videonya. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan routersnya terlebih dahulu, karena routers itu awal mula kita untuk menampilkan project kita di dalam browsernya. Jadi ini di sini ada routers ini. Jadi fungsi routers ini untuk mengatur URL di dalam browsernya. Jadi misalnya kita ingin menampilkan versi index ini, index yang ini nih, salah, yang ini. Jadi kita bisa menyeting si routersnya ini. Jadi misalnya ini kita ingin mengambil indeksnya ini di dalam roster dashboardnya gini, maka hasilnya itu jadi dalam URL itu akan seperti ini, tulisan dashboard. Jika kita tidak memakai dashboardnya, misalnya index, nah itu tidak akan ditemukan karena routersnya itu tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita akan beralih ke penjelasan mengenai year, section, dan juga extend. Nah, di dalam blade templating tentunya ada aturan atau folderingnya, struktur si foldernya itu, supaya ketika kita mau menampilkan layout-layout tertentu itu kita tidak bingung. Contohnya seperti di sini ada folder komponennya, di sini ada penyimpan komponen seperti layout. Nah ini nih. Nah sini ada namanya index.html. Di index.html ini ada beberapa codingan. Contoh seperti sini ada sidebar, dan juga di sini ada top bar. Nah dua ini adalah yang dimaksud dengan layout. Nah layout ini dapat kita pisah-pisahkan supaya dapat menciptakan website yang dinamis. Nah dua layout ini kita save di dalam layout sini. Nah kita buat nama blade-nya terlebih dahulu. Nah misalnya punya navbar, kita menamainya dengan navbar. Misalnya sidebar dengan sidebar. Kita sesuaikan saja dengan nama si layoutnya. Nah di sini juga ada namanya base blade PHP. Nah base ini untuk menyimpan strukturnya. Nah lalu kita membuat lagi dengan namanya index sebagai main filenya. Nah jadi di sini itu terisinya konten semua gitu. Jadi di base ini itu untuk menyimpan struktur HTML-nya. Ibaratnya itu untuk nggak ada kontennya. Nah di sini tuh hanya ada seperti head, body, sampai footer saja. Nah untuk kontennya itu nanti di index blade PHP ini. Nah terus nanti layout yang ada di sini, layout di sini, nah bisa dipanggil dengan di dalam base-nya. Nah contoh di sini ada namanya include. Include ini fungsinya sama seperti extend, cuman ada beberapa perbedaan. Nah fungsi include ini itu untuk memanggil si file yang ada di folder layoutnya, memanggil file si blade-nya. Nah ini contohnya components. Kompas ini contohnya itu foldernya, terus titik itu folder lagi layoutnya.
titik ini tandanya sebagai pengganti slash. Nah, terus titik lagi nama filenya. Nah, ini kan namanya navbar. Nah, ini navbarnya. Nah, ini tuh codingan dari mana sih? Nah, ini tuh codingan dari indeks HTML dari sini nih, yang sidebar ini kita copy, terus kita buat file baru di dalam layout ini. Nah, terus ntar kita copy, kita paste. Nah, nanti dipanggil dalam base blade PHP nya ini dengan include components. Dia akan memanggil folder komponen ini, terus ke terus titik pengganti slash, terus layout. Nah, terus nama sidebarnya ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke dalam yield. Yield ini ibaratnya itu untuk memanggil yield dengan section itu udah satu paket. Jadi misal kita mempunyai yield tapi kita tidak mempunyai section, itu tidak akan bisa, karena yield dan section itu sudah sepaket. Contoh nih ya, contoh ini kita mempunyai yield dengan yang namanya dashboard. Nah, si sectionnya itu di mana sih? Nah, si sectionnya itu berada di main atau indeksnya ini. Nah, fungsi section ini untuk menyimpan codingannya. Nah, ini ada codingannya di sini nih. Nah, itu disimpan. Sama saja dengan yang section title ini. Nah, jadi section dashboard ini dia menyimpan kontennya di dalam yang dipanggil dengan yieldnya ini. Semisalnya ini kita ganti nama yieldnya, lalu kita buka websitenya, dia akan menghilang. Nah, itu sama saja sectionnya tidak terdefinisi. Nah, section itu ibaratnya array atau variabel. Nah, cara gambar itu si sectionnya itu variabel. Nah, si yieldnya itu sebagai pendefinisiannya saja. Jadi kita nanti panggil lagi section dashboard itu di base blade PHP dengan cara yield, supaya dapat ditampilkan di dalam base blade PHP-nya gitu. Nah, berlaku juga dengan yang yield title ini. Nah, ini dia title itu sebagai nah, sebagai title. Nah, di sini sebagai value-nya. Nah, sama aja seperti section dashboard ini. Ini variabel, terus ini kontennya, ini value-nya. Lalu yang selanjutnya ada extend. Extend itu fungsinya buat memanggil si base-nya. Jadi section itu hampir sama dengan seperti include, cuma mungkin ada beberapa perbedaan antara include dan juga extend. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi yield, extend, dan juga section. Jika ada kekurangan dalam menjelaskan atau salah kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.